Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirin para jemaah, Bapak sekalian yang saya hormati, kali ini kita sedikit berbicara tentang hijrah, ya. Hadisnya hadis yang sangat populer, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaiha. Jadi artinya sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi tapi para ulama mengatakan ini aktsariyun la kulliyun. Kebanyakan gitu. Amal itu tergantung niat, tidak seluruhnya perbuatan harus niat gitu. Ya. Terutama dalam masalah muamalah. Tapi umumnya dalam ibadah harus dengan niat gitu. Jadi bahkan kata Al-Imam Syafi'i, dakhala hadal hadis fi sab'ina baban min abwabil fiqh. Hadis ini masuk dalam 70 bab fikih karena masalah niat. Itu dalam segala hal gitu. Maknanya begitu. Selanjutnya wa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih wa hijratu ila Allah wa rasulih, orang yang hijrahnya demi untuk Allah dan Rasulnya, artinya membela, mempertahankan agama Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ya untuk Allah dan Rasulnya, maksudnya memperoleh ridha Allah dan Rasulnya, ya. Waman kanat hijratuhu lidunya, selanjutnya sebaliknya kalau orang hijrahnya itu demi dunia, yusibuha, dia mendapatkannya, itu sekedar atau seukuran yang Allah takdirkan buat dirinya gitu. Yang ketiga, awi mar'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaiha, atau seseorang berniat menikahi seorang perempuan gitu, ya hijrahnya dapatlah itu gitu. Ini ada sedikit asbabul wurud, ya. Dalam hadis namanya asbabul wurud, sebab hadis ini datang gitu. Dulu ada yang disebut muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais itu seorang yang hijrah demi Ummu Qais, seorang perempuan, ya, di Mekah ini, katakanlah ya diincar gitu. Jadi incaran orang, disukai orang. Ketika di Mekah sudah diincar gitu, atau sudah barang anak muda bilang dicidekin gitu, ya. Lalu keburu Ummu Qais ini hijrah bersama keluarganya dari Mekah ke Madinah ini, dan orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya ikut hijrah gitu. Maka betul ternyata ikut hijrah, sampai di Madinah dia ketemu lagi Ummu Qais itu, dilamarnya dan nikahinya. Maka yang ini disabdakan Nabi, orang yang niatnya hijrah demi mengejar perempuan ya dapatlah itu gitu. Maksudnya, jadi di sini orang tergantung niat tadi, ya tadi. Ya, kemudian kalau kita ingat kalimat hijrah saja yang paling utama, itu ingat pula bagaimana perjuangan Nabi dan sahabatnya ketika itu kota suci Mekah yang mereka tinggal di dalamnya terpaksa gitu, dengan sangat terpaksa harus ditinggalkan karena semakin hebatnya, memuncaknya tekanan atau teror bahasa sekarang, ya, kezaliman, ya, intimidasi yang dilakukan oleh kaum kufar Quraisy yang kontra tauhid, yaitu kepada Rasulullah dan para sahabatnya, ya. Jadi hijrah ini sungguh perkara yang luar biasa. Itu artinya mereka disakiti, mereka dizolimi, karena waktu itu memang sahabat Rasul masih sedikit gitu, ya.
Tapi dengan gigihnya, dengan semangat perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun beliau berjuang di Mekah itu, membela iman, membela akidah, ya, mengembangkan maksudnya keimanan, ketauhidan. Bayangkan saja 3 tahun pertama saja sirriyatud dakwah. Jadi dakwahnya itu sembunyi-sembunyi. Lalu karena ada perintah Allah, sekarang terang-terangan ya Muhammad dalam dakwah itu. Maka akhirnya setelah Nabi terang-terangan pula dakwahnya, mengajak kaum Quraisy pada waktu itu yang memang notabene-nya penyembah berhala, menjadi semakin hebat, semakin gencar tipu daya mereka, semakin benci, semakin memusuhi kepada Islam yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana mereka memperlakukan sahabatnya sungguh menyakitkan dalam riwayatnya, dalam sejarahnya gitu. Tapi berkat hijrahlah Islam jadi berkembang, beruntung. Jadi globalnya itu secara garis besarnya memang Rasul 13 tahun di Mekah itu. Ya, kemudian setelah datang perintah hijrah, innallaha adina lakum bil hijrah, innallaha ja'ala lakum daran ta'manuna fiha. Wahai para sahabat, Allah jadikan bagi kalian tempat yang kalian bisa hidup aman di dalamnya. Ya, hijrah lah maksudnya. Perintah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Itu hijrah terbesar sepanjang masa, sepanjang zaman tidak pernah ada lagi. Walaupun memang sebelumnya para sahabat Nabi itu ada pernah hijrah ke Habasyah itu. Sampai 2 kali ke Ethiopia, istilah sekarang Ethiopia namanya, Afrika itu. Ada yang 14 orang, ada 83 orang. Yang hijrah besar ya ke Madinah, ya. Dan di Madinah Islam berkembang. Jadi kesimpulannya, ya, sedikit saja bahwa Rasul ini dan sahabat ya, mengembangkan Islam di Madinah hanya 10 tahun gitu. Jadi kalau di Mekah tadi masalah akidah, masalah keimanan. Kalau yang di Madinah ini syariah, ya, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, hukum, ya, adanya masalah hal-hal yang lain-lain, masalah akhlak, semua itu Al-Quran turun selama 23 tahun kan, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi Islam itu lengkap, ya, dalam waktu yang begitu singkat. Dakwah Nabi yang hanya selama 23 tahun itu sangat super kilat, sangat cepat berubah minaz zulumat jahiliyah ila nuril Islam. Jadi dari gelapnya jahiliyah tadinya menjadi cahaya Islam yang terang benderang sampai sekarang. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat hijrah inilah sampai saat ini kita masih mendapatkan iman Islam itu. Dan semoga Islam tetap jaya sepanjang masa. Baik, demikian kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.